Kenalkan, Fabri Blanche Alkiston. Rakyat memujanya layaknya mentari kekaisaran, sosok pemimpin yang dianggap paling legendaris sepanjang masa. Era keemasan memang tercipta di tangannya. Namun di balik puja-puji itu, terselubung tabiat kelam yang sungguh mengerikan. Bagi sang protagonis wanita dalam novel aslinya, pria ini adalah malapetaka berjalan dalam lembaran kisah yang sangat mencekam. Permaisuri di balik jeruji mengisahkan nestapa luar biasa antara sang penguasa tirani dan pendampingnya yang malang. Bukannya memberi cinta, Kaisar justru jadi biang sengsara dalam cerita romansa gelap khusus dewasa ini. Kini, seorang tabib muda terancam mewarisi nasib pilu itu, tanpa sedikit pun menyadari bahaya yang mengintai. Wanita ini sama sekali enggan membina rumah tangga. Dengan halus ia menepis semua perjodohan yang dipaksakan neneknya. Usai memastikan sang nenek meminum obat, ia bergegas pamit dengan alasan mendesak, lega melihat kondisi wanita tua itu membaik. Ia sangat yakin, keputusannya menolak lamaran itu baru saja menyelamatkan nyawa seseorang dari amukan sang tiran gila. Tekadnya sudah bulat untuk mengubah alur tragis tersebut, bahkan setelah bertahun-tahun sembunyi, ia berencana pindah selamanya. Semua kekacauan ini bermula saat keluarganya mendadak diangkat menjadi bangsawan kelas atas, yakni keluarga Adipati. Kontrak pernikahan pun segera diteken demi kekuasaan, sebuah ikatan yang kering tanpa setitik pun rasa cinta. Sialnya, setelah melewati malam pengantin, perilaku sang kaisar berubah 180 derajat. Pria yang tadinya dingin itu mendadak jadi penguntit yang mengawasi setiap napasnya, bahkan saat ia mengobrol dengan kerabat sendiri. Kecemburuan butanya meledak hingga ia tega membantai keluarga istrinya demi ambisi untuk memiliki wanita itu seutuhnya. Baginya, sang istri tak ubahnya burung cantik yang wajib dikurung rapat-rapat dalam sangkar emas. Saat berumur 8 tahun, ia baru sadar kalau dirinya terjebak dalam novel terkutuk ini, membuatnya merasa sangat putus asa. Namun suatu ketika, ia mencium aroma yang sangat asing dan aneh menyengat indera penciumannya. Bakat uniknya terungkap, ia bisa mendeteksi penyakit lewat bau, bahkan berhasil menyelamatkan nyawa kakeknya berkat kemampuan tersebut. Karena diagnosa cepat itu, sang kakek sembuh total dan memberinya imbalan materi yang sangat melimpah. Ia menabung dari hasil meracik herbal demi biaya melarikan diri, namun takdir justru memaksanya pergi lebih awal. Titah kekaisaran muncul 3 tahun lebih cepat, membuatnya nekat kabur di tengah malam sambil menghapus semua jejak masa lalunya. Berbekal tanda pengenal palsu dan kantong ajaib berisi tanaman obat, ia pun resmi menghilang. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah menjauh dari kaisar gila itu, mengembara sejauh mungkin dengan kereta kuda. 3 tahun lamanya ia hidup dalam pelarian, berpindah tempat hingga 10 kali demi menjaga identitasnya tetap rahasia. Aturan domisili baru yang berkedok pendataan militer memaksanya pergi lagi, sebuah taktik licik kaisar untuk menjaring mangsanya. Ia heran mengapa sang tiran mengacak-acak alur cerita, membuatnya terjebak dalam pelarian tanpa henti. Wilayah selatan yang sepi menjadi incaran, karena daerah itu diperkirakan bakal jadi lokasi terakhir yang tersentuh hukum baru. Pelosok selatan di tanah Baron Grunwald menjadi tujuannya, ia yakin hujan badai ini akan menyamarkan keberadaannya sebagai buronan. Di sana ia menemukan gubuk perlindungan yang tak terduga, lalu segera berlari masuk demi menghindari guyuran hujan yang semakin menderu-deru. Interior rumah itu luar biasa bersih dan luas, jauh di luar dugaan, memberikan rasa nyaman di tengah masa sulitnya. Ia teringat peringatan samar dari maklar properti tentang adanya sedikit kejanggalan pada bangunan tersebut, namun ia tetap merasa ini tempat persembunyian terbaik, hingga sebuah bunyi mencurigakan mendadak menghentikan detak jantungnya. Dengan sigap ia menoleh, mencoba mencari sumber suara misterius itu di tengah remang cahaya ruangan. Mendadak, telapak tangan sedingin mayat mencengkeram kakinya, membuat nyalinya seketika ciut karena ketakutan. Ia berteriak histeris saat melihat sosok pria yang tergeletak tak sadarkan diri di rerumputan dekat keretanya. Dalam keadaan kalut, ia berusaha mencerna kejadian tak masuk akal yang baru saja dialaminya. Rupanya harga sewa yang miring itu menyimpan kejutan besar, membuatnya bingung bagaimana bisa masuk ke dalam kerumitan ini. Sosok asing itu merintih kesakitan, memicu rasa ingin tahunya untuk mendekat dan mengecek keadaannya. Ia mengerahkan kemampuan khususnya, namun anehnya, tak ada aroma penyakit yang tercium dari tubuh itu. Ternyata pria itu hanya pingsan karena suhu tubuh yang tinggi, namun ia tak berani lapor petugas demi keselamatan dirinya. Nurani kedokterannya tak tega membiarkan nyawa melayang di tengah badai, membiarkannya di sana sama saja dengan membunuh. Setia pada sumpah profesinya, ia pun memapah lengan pria itu sekuat tenaga agar bisa berdiri. Sambil menahan beban tubuh pria itu,
Ia berharap orang asing ini kelak bisa menjadi penyelamat dalam hidupnya yang terkungkung. Di lubuk hatinya, dia yakin betul kalau laki-laki ini adalah kunci keselamatannya, sebuah berkah luar biasa yang dikirim semesta tepat pada waktunya. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, dia sanggup menyeret tubuh pria tersebut hingga melewati ambang pintu. Namun sedetik kemudian, dunianya gelap dan dia jatuh pingsan karena tenaga yang terkuras habis. Di sela-sela keluhannya pada takdir yang terasa pahit, tiba-tiba sebuah potongan memori melintas di benaknya, seketika membuat matanya membelalak kaget. Dia baru teringat akan janji Emma, asisten setianya, yang bersumpah akan mencarikan tentara bayaran tangguh untuk menjaga nyawanya. Tatapannya terpaku pada sosok yang tak sadarkan diri itu selagi otaknya mulai menyusun kepingan teka-teki. Mungkinkah ini jagoan kiriman Emma? Meski begitu, rasa was-was masih menggelayuti pikirannya. Sambil memperhatikan setiap inci wajah pria itu, dia sadar betul posisinya sebagai buronan. Memberi kepercayaan pada orang asing sama saja dengan menggali liang kubur sendiri. Jantungnya berdegup kencang membayangkan jika pria ini ternyata mata-mata suruhan kaisar yang siap mencabut nyawanya. Untuk memastikan, dia segera memeriksa seluruh saku dan barang bawaannya. Di tengah pencariannya, jemarinya menyentuh kepingan kayu dengan ukiran serigala yang khas. Benda itu menjadi bukti kuat kalau dia memang seorang prajurit bayaran. Napasnya tertahan ketika melihat peringkat huruf A terukir di sana, sebuah level elit, namanya Dale. Seketika, beban berat di pundaknya terasa sedikit terangkat. Jika diingat kembali, nama sang penguasa di kisah aslinya terdengar jauh lebih ganjil. Satu hal yang pasti, kaisar dalam novel itu punya paras yang sanggup memikat siapapun. Demi membuang jauh rasa sangsinya, dia memberanikan diri untuk memeriksa lebih dekat, perlahan. Dia menyibakkan kelopak mata pria itu dan menemukan sepasang iris berwarna emas yang berkilau. Akhirnya dia bisa bernapas lega. Sosok ini bukan kaisar, karena di dalam cerita, sang penguasa digambarkan memiliki rambut secerah emas dan mata biru samudera. Walau kecurigaannya belum sepenuhnya sirna, dia memilih untuk merawat luka-luka pria itu terlebih dahulu. Urusan interogasi bisa menunggu sampai dia siuman. Mencoba menguasai diri, dia membatin kalaupun pria ini lawan, dia pasti bakal berpikir dua kali sebelum nekat menyerang calon ratu sepertinya. Lagian, wejangan kakeknya selalu terngiang-ngiang. Pantang hukumnya membiarkan orang yang nyawanya sedang di ujung tanduk. Berbekal sumpah medis yang ia pegang teguh, dia mengerahkan seluruh kemampuannya demi menyelamatkan pria itu. Dia sangat percaya pada keahlian tangannya sendiri. Waktu terus bergulir hingga fajar menyingsing di atas gubuk sunyi itu. Usai terjaga semalam suntuk, tubuhnya menyerah pada rasa lelah dan dia pun jatuh terlelap. Selesai sudah tugasnya. Hatinya plong saat menyadari suhu tubuh pria itu mulai normal dan kondisinya sudah tidak lagi kritis. Kantuk yang teramat sangat membuatnya terkapar di lantai begitu saja. Namun saat matanya terbuka, dia mendapati dirinya sedang didekap hangat dalam gendongan pria asing itu. Dia hanya merintih pelan sambil makin merapatkan tubuhnya dalam dekapan itu, sama sekali tak sadar situasi sekitar. Di luar, matahari mulai meninggi menyambut hari baru. Masih dengan mata setengah terpejam, dia meracau kesal karena tidurnya terusi kebisingan, mengira itu ulah Emma. Sekejap kemudian, kenyataan pahit menampar kesadarannya. 3 tahun lamanya dia bertahan hidup sebagai pelarian seorang diri. Dia pun langsung terduduk kaku, sadar sepenuhnya kalau mustahil Emma ada di tempat terpencil ini. Kepalanya berputar mencari jawaban bagaimana dia bisa pindah ke kamar atas. Ingatan terakhirnya cuma saat merawat pria asing itu, tapi suara gaduh dari dapur mulai bikin jantungnya berdegup tak karuan. Dengan sangat waspada dia mengintip ke bawah, cemas kalau persembunyiannya terbongkar. Namun, matanya justru menangkap pemandangan tak terduga. Pria asing itu sedang asyik berkutat di dapur. Spontan, dia memekik kaget. Pria itu langsung menoleh dan melemparkan senyuman yang begitu manis, seolah bangga sudah berhasil membangunkan tidurnya. Dia melongo melihat pria itu pulih secepat kilat, dan mendadak pipinya terasa panas karena malu. Begitu kesadarannya pulih, dia refleks menyambar sapu dan menodongkannya. Meski aroma masakan yang menggoda mulai menggelitik penciumannya, dia tetap galak menuntut penjelasan soal siapa sebenarnya pria itu dan apa tujuannya di sini. Tanpa rasa takut sedikit pun, pria itu justru memperkenalkan dirinya dengan senyum maut. Namanya Del, dan dialah empunya rumah yang ia tempati sekarang. Jawaban itu sukses membungkamnya seketika. Siapa sangka orang yang dia tolong habis-habisan ternyata pemilik sah gubuk ini. Otaknya serasa buntu memikirkan kegilaan ini. Seketika, potongan puzzle itu menyatu.
Harga sewa yang miring itu bukan karena dia beruntung, tapi karena bangunan ini memang disewakan untuk berbagi tempat tinggal. Lantai dasar adalah area pria itu, sementara dia hanya memegang hak atas lantai 2. Dale jujur bercerita kalau kondisi kantongnya memang sedang sangat sekarat. Itulah pangkal dari kontrak aneh ini. Di sisi lain, dia pun terpaksa mengakui kalau dulu dia terlalu panik sampai-sampai tidak teliti membaca detail perjanjiannya. Dia teringat saat mendatangi makelar properti untuk protes. Si agen justru bersikukuh sudah mewanti-wantinya soal sistem bagi rumah tersebut sejak awal. Bayangan saat dia memaki si makelar karena merasa ditipu melintas di benak. Padahal, si pria itu sudah jelas-jelas bilang kalau bangunan ini punya dua tuan rumah yang berbeda. Dia pun sempat menyelidiki latar belakang Dale yang katanya punya nama bersih di mata warga desa. Namun, statusnya sebagai buronan memaksanya untuk tak pernah lengah sedikit pun. Melapor ke polisi bukan pilihan. Tapi hidup satu atap dengan orang asing juga terasa berat. Lucunya, ujung-ujungnya dia malah duduk manis menyantap hidangan bersama pria itu. Sambil mendesah pasrah, dia bergumam betapa damainya hidup sembunyi-sembunyi selama ini, sementara Dale cuma bisa mencuri pandang dengan tatapan canggung. Otaknya berputar cepat mencari solusi dari keruwetan ini. Melihat kegelisahan di matanya, Dale balas menatapnya dengan penuh rasa khawatir sembari memendam rona merah di pipi. Demi kenyamanannya, Dale menawarkan diri untuk angkat kaki. Dia menyentuh jemari wanita itu dengan lembut, menatapnya dalam-dalam seolah sedang memohon sesuatu. Perlakuan itu bikin hatinya campur aduk dan wajahnya kembali memanas. Rasa bersalah mulai muncul karena tega mengusir si empunya rumah. Padahal dia sendiri pun tak punya tempat bernaung selain gubuk ini. Mendadak, keheningan pecah oleh suara ketukan pintu yang keras. Dengan tatapan penuh selidik, dia langsung menuduh Dale sedang menanti kedatangan seseorang. Dale bersumpah tidak mengundang siapapun, lalu perlahan melangkah ke pintu dengan raut wajah yang tampak tegang dan penuh tanda tanya. Ternyata yang datang adalah seorang pria dengan senyum lebar, menanyakan keberadaan perempuan bernama Fabri Blanche Alkiston sembari mengacungkan selembar surat. Keduanya hanya bisa saling lempar pandang keheranan melihat tamu yang tampak nyentrik itu. Namun tak lama, sebuah kilatan kesadaran mendadak menyambar pikirannya. Nama itu bukan sembarang nama, itu adalah identitas rahasianya, dan ucapan tadi merupakan kode khusus. Akhirnya dia pun memberitahu Dale kalau tamu tersebut memang mencarinya. Si pendatang baru itu ngaku-ngaku jadi pelindungnya. Tapi dasar dia orangnya waspada banget, dia langsung minta bukti hitam di atas putih. Semacam surat tugas resmi yang bisa mastiin kalau orang itu beneran tentara bayaran yang dikirim buat dia. Mendadak dia baru nyadar kalau nyawa jasa tentara bayaran itu artinya dompet bakal makin tipis buat bayar gaji sekalian kasih tumpangan tidur. Tabungan buat kabur sudah mepet banget, dan pengeluaran ekstra ini bikin dia pusing 7 keliling. Dale yang liatin kejadian itu cuma bisa bengong sambil mukanya merah padam, nggak connect sama situasi yang lagi panas. Dia pun balik badan nanya soal rincian biaya ke si tentara, mau mastiin tagihan apalagi yang muncul di luar bayaran pokoknya. Pas ditanya soal tempat tinggal, si tentara malah bilang nggak punya, bikin urusan makin ribet aja. Akhirnya dengan senyum kecut, dia terpaksa narik lagi permintaannya. Dia terus terang bilang nggak sanggup bayar jasanya. Begitu dia mau angkat kaki, si tentara bayaran itu langsung nahan karena kaget banget sama pembatalan yang tiba-tiba itu. Dengan tatapan tajam dia ngingetin Dale kalau lantai atas udah disewa lunas buat 1 tahun penuh. Dia nanya apa Dale masih setuju sama kesepakatan itu, dan Dale langsung mengiyakan tanpa ragu sedikit pun. Dalam hati dia mikir kalau Emma lebih milih aman biarpun mahal, tipe kemewahan yang jelas-jelas nggak sanggup dia tanggung sekarang. Terbayang sudah tumpukan tagihan gila kalau harus sewa jasa kelas kakap. Dia pun wanti-wanti ke Dale supaya daftar penghuni rumah itu tetap terdaftar atas namanya sendiri saja. Semua itu biar rahasia tetap aman. Tiba-tiba ada ide brilian muncul di otaknya. Kenapa nggak pekerjakan Dale saja? Jauh lebih hemat dan terjamin. Dia sadar Dale bisa jadi tameng sekaligus cara buat ngehindarin birokrasi yang berisiko. Dia juga teringat kalau masakan Dale itu enak banget. Itu poin plus buat mereka yang terpaksa satu atap. Dengan tekad bulat, dia siap kasih tawaran yang nggak mungkin bisa ditolak sama Dale. Dia nawarin gaji tetap plus bagi hasil buat biaya hidup, sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Sambil menatap matanya dalam-dalam, dia resmi minta Dale buat jadi tentara bayaran pribadinya. Bukannya jawab, Dale malah ngeluarin kantong gede yang isinya penuh sama koin emas murni. Ternyata Dale udah lihat lencana identitasnya. Si wanita pun ngaku kalau dia lagi sembunyi dan butuh banget dijaga, sampai Dale nanya apa nyawanya emang lagi di ujung tanduk.
Dia tegasin kalau lawan yang dihadapi itu kuat banget. Penjelasan itu bikin Dale mulai mikir keras soal risikonya. Biar makin yakin, dia iming-imingi bayaran harian yang luar biasa gede, bisa buat beli tanah bangsawan satu wilayah. Investasi gila-gilaan ini jelas ada alasan yang sangat mendasar. Dale paham kalau uang segede itu pasti sebanding sama bahaya yang mengintai. Dia setuju buat dengerin maunya si wanita dan janji bakal tutup mulut rapat-rapat. Puas lihat Dale yang encer otaknya, dia memuji diri sendiri dalam hati karena ngerasa udah pilih orang yang paling pas. Akhirnya dia buka kartu. Dia pengen Dale jadi suami kontraknya selama 1 tahun. Itulah alasan dibalik tawaran uang yang sangat besar tadi. Soalnya Kaisar pun nggak bakal berkutik kalau ngelawan perempuan yang sudah nikah. Dale kaget sampai mau numpahin tehnya. Sementara si wanita mulai cemas tawaran itu terlalu gila. Dia jelasin kalau ini cuma pura-pura, kontrak cuma 364 hari biar Dale tenang. Durasi itu sengaja dibuat buat manfaatin celah hukum kekaisaran. Ada aturan masa tunggu 1 tahun di kekaisaran, dan trik cerdik ini bikin mereka bisa batalin status pernikahan dengan gampang sebelum sah diakui. Dia mulai cerita kalau sebenarnya dia lagi kabur dari lamaran nikah paksa yang sangat dia benci. Calonnya itu pria kejam dan licin banget yang udah dia hindari selama 3 tahun belakangan ini. Pernikahan ini bakal jadi pelindung hukum buat dia, tapi dia tetap ogah kasih tahu siapa dia sebenarnya. Dia pun nanya apa sekarang Dale berani ambil tawaran itu. Tawaran itu jelas bikin Dale merasa terbebani banget. Lihat kegelisahan itu, dia minta Dale jangan buru-buru sambil naruh kantong emas di meja sebagai jaminan yang kuat. Begitu dia ngancem mau cari orang lain, mendadak Dale pegang tangannya kuat-kuat dan dengan tegas nerima permintaan tersebut. Dale nerima tawaran itu dengan tatapan yang serius banget, dia setuju jadi suaminya. Di dalam kereta kuda, si wanita mastiin Dale udah hafal luar kepala setiap detail skenario karangan mereka. Mereka latihan akting jadi pasangan jarak jauh yang nggak direstui orang tua. Dengan nada puas, dia bilang itulah alasan kenapa mereka harus buru-buru kawin lari. Tujuan mereka adalah sebuah kuil yang terkenal biasa nikahin orang dengan cepat asalkan ada biaya tambahannya. Lihat Dale yang kalem, dia akhirnya jujur soal siapa dia dan siapa calon suaminya yang sangat berkuasa itu. Dale tetap tenang dan ngingetin kalau dia udah siap nanggung semua risikonya. Walaupun gitu, dia sadar kalau Dale sebenarnya lagi grogi setengah mati. Tingkah gelisahnya itu ngebocorin rasa cemasnya soal nikah kontrak ini. Dia pun janji bakal bantu Dale habis-habisan sebagai balasan atas keberanian pria itu. Kata-kata itu malah bikin muka Dale makin merah dan salah tingkah. Dia cuma bisa liatin Dale yang mulai ngomong belepotan gara-gara saking cemasnya. Tiba-tiba kereta berhenti di depan kuil. Pas turun, dia matangin cerita mereka, usul kalau mereka ngaku ketemu pertama kali di pesta dansa para bangsawan. Dale, dengan senyum yang manis banget, malah usul tempat yang lebih romantis, taman istana kekaisaran saja. Tersentuh dengar ide itu, dia ngerasa ide itu jauh lebih romantis dan masuk akal. Dia pun kaget sekaligus senang lihat sisi lembut Dale yang nggak disangka-sangka ini. Sebelum melangkah masuk, dia cek lagi identitas palsu si pria. Seorang petarung bayaran peringkat A dari utara yang punya koneksi serikat, buat ngejelasin kenapa dia sampai ke selatan. Itu bumbu penting buat cerita cinta mereka. Dale pun cerita kalau ada tragedi yang rusak mimpinya, dan dia ke Grunwald buat nyari harapan baru. Penasaran sih, tapi dia tetap kasih semangat dan berharap tulus semoga Dale bisa capai apa yang dia cari. Pas mau masuk kuil, dia nahan Dale buat nanya satu hal terakhir yang paling krusial. Tanpa basa-basi, dia nanya apa Dale udah punya pacar. Dale bilang nggak ada, tapi si wanita ngingetin lagi kalau mereka udah sepakat buat nggak mau tahu urusan pribadi masing-masing. Dengan wajah serius, Dale mastiin kalau dia nggak perlu khawatir sedikit pun. Dia bilang ini cuma caranya buat balas budi karena udah dikasih tempat tinggal. Deal sudah terkunci. Akhirnya mereka berdiri di depan kuil sebagai pasangan gadungan. Di dalam, dia langsung bilang ke pendeta mau daftar nikah sambil gandeng erat lengan Dale. Pendeta itu penasaran setengah mati sama drama mereka, dan akhirnya kemakan alasan kalau mereka kawin lari demi cinta. Walau hatinya mau copot karena grogi, dia heran lihat Dale yang malah santai banget di sebelahnya. Ternyata dia salah lihat. Dale bukannya tenang, tapi malah kaku kayak patung gara-gara demam panggung. Sifat polosnya itu beneran bikin dia kaget sekaligus merasa tersentuh. Akhirnya sang pendeta ngebukain pintu aula dan nyuruh mereka masuk. Sambil gandengan tangan erat, keduanya pun mulai melangkah pelan menyusuri lorong panjang menuju altar. Akting mereka jadi sejoli yang lagi kasmaran bener-bener juara. Sambil pasang senyum ramah,
Pendeta itu nanya apa mereka udah siap buat ngucapin janji sehidup semati. Dia jawab iya dengan mantap sambil natap ke depan, udah bulat tekadnya buat nyelesain sandiwara ini. Sementara itu, Dale natap dia penuh kasih sayang yang kelihatan meyakinkan banget. Tatapan itu hampir aja bikin dia baper sendiri. Tanpa ada tamu atau pesta mewah, ritual ini sebenarnya cuma urusan surat menyurat biasa. Sebuah pengingat kalau semua ini cuma akting belaka. Tapi tetap aja, dia nggak bisa bohong kalau binar mata Dale kerasa nyata dan bikin jantungnya maraton. Sampai akhirnya, pendeta ketok palu kalau pernikahan mereka udah sah di mata hukum. Kontrak mereka sekarang resmi terkunci secara legal. Sesaat, ilusinya kerasa sempurna banget sampai dia ngerasa kalau pernikahan ini adalah akhir bahagia dari drama cinta mereka. Kelar upacara, dia muji akting Dale yang jempolan, tapi dengan rendah hati Dale malah bilang itu semua berkat usahanya. Sambil senyum manis, dia ngingetin Dale soal satu hal penting. Dia negasin kalau kontrak 364 hari mereka resmi jalan sekarang. Pas sadar jaketnya ketinggalan, dengan sigap Dale langsung nawarin diri buat ambilin ke dalam. Dale pun balik lagi ke kuil. Sambil ngelihatin punggung Dale yang makin jauh, dia makin yakin kalau pilihannya buat rekrut pria itu emang langkah yang paling benar. Di sisi lain, si pendeta balik ke ruang arsip buat nyari surat nikah. Mendadak, mukanya jadi pucat pas ngerasa ada sosok misterius dengan aura yang ngeri banget di belakangnya. Sosok itu ternyata Dale, tapi penampilannya beda drastis dengan jubah gelapnya. Tatapannya sedingin kutub utara, bikin si pendeta gemeteran ketakutan walau sadar kalau itu pengantin pria tadi. Tapi hawa keberadaannya berubah total pas dia minta surat itu. Dengan gerakan kilat, Dale nyambar sertifikatnya sambil pasang senyum tipis yang penuh kemenangan. Pendeta itu sampai nggak berkutik sama sekali. Mata emas Dale yang tajam seolah ngunci mulutnya biar nggak protes. Tanpa ragu, Dale ambil pena dan langsung ganti isi surat nikah itu. Dia nulis nama Fabri Blanche Alkiston di sana. Si pendeta langsung panik dan nuduh dia udah gila karena berani nyatut nama keluarga kekaisaran yang diagungkan. Dale yang nggak peduli sama sekali, tetap anteng nyelesain coretannya dengan penuh percaya diri. Sebagai jawaban, dia naruh sebuah cincin stempel yang udah pasti nggak mungkin salah lagi. Wajah pendeta itu langsung putih pucat pas ngenalin kalau cincin itu cuma dipunya sama sang kaisar sendiri. Dale pun kasih senyum sinis yang benar-benar ngeremehin. Dia tahu, bahkan orang yang mata duitan pun bakal paham kalau nyawanya lagi di ujung tanduk. Dengan tatapan maut, Dale nyuruh dia buat nerima dokumen itu tanpa banyak nanya. Segel kekaisaran itu berkilau, nandain perintah yang mutlak dan gak bisa dibantah. Pernikahan ini harus segera diresmiin. Sadar udah terpojok, si pendeta pun akhirnya angkat tangan. Dia pun ngesahin surat itu, apa adanya. Sambil gemeteran parah, dia nyerahin dokumennya dan manggil Yang Mulia. Tapi Dale langsung motong omongannya dengan nada yang dingin. Dia negasin kalau dia bukan kaisar, cuma pria biasa bernama Dale. Dia ngakhiri obrolan itu dengan ancaman halus buat mastiin si pendeta tutup mulut buat selamanya. Abis itu, dengan santainya dia ambil mantel yang jadi alasan buat balik. Pendeta itu langsung sujud syukur dalam-dalam pas Dale pergi ninggalin ruangan itu. Dengan wajah datar dan mantel di tangan, Dale mikir kalau pernikahan mereka sekarang jauh lebih suci daripada cuma coretan di kertas. Sambil jalan ngelewatin lorong sepi. Dia ketawa dalam hati ingat kontrak mereka, sebuah permainan tipu-tipu di mana dialah yang ubah aturannya. Pas lihat wanita itu dari jauh, dia udah anggap dirinya suami beneran. Penyatuan di kuil tadi udah ngunci segalanya rapat-rapat. Di luar, wanita itu nunggu dengan jantung yang berdegup kencang sambil ngeremes pita gaunnya karena gelisah. Tapi senyumnya yang mereka nunjukin kalau dia pun sebenarnya nggak pernah niat ngelepas Del gitu aja. Del natap dia dengan pandangan yang penuh rasa puas. Dia benar-benar nikmatin sebutan buat istri barunya itu. Di saat yang sama, dua orang bangsawan ngenalin dia sebagai Dale yang lagi jadi incaran buat diundang ke acara mereka. Salah satu wanita itu yakin banget kalau itu emang pria yang dia lihat tadi. Dia ingat betul ngelihat pria itu baru aja keluar dari ruang pemberkatan nikah. Pria itu bareng cewek yang cantiknya nggak masuk akal. Temannya sih sempet ragu kalau dia udah nikah, tapi gosip mulai nyebar kayak api kena bensin. Dengan penuh tekad, wanita muda itu ngepalin tangannya, nggak mau ngelewatin info yang bikin penasaran ini. Dia harus buktiin sendiri kebenaran soal kabar pernikahan itu. Keesokan paginya, Fabri Blanche Alkiston melongo lihat tumpukan kado pernikahan yang memenuhi seisi rumah mereka. Dia heran beritanya bisa nyebar secepat itu dan langsung nyadar kalau Dale ini ternyata populer banget. Dengan wajah agak malu,
Dale minta maaf gara-gara bikin rusuh. Dia nggak bisa nahan tawa lihat Dale yang nggak berani ngebantah popularitasnya itu. Dengan perasaan campur aduk, dia muji kebaikan hati dan tampang ganteng Dale dalam hati. Dia sadar jadi istri pria yang disukai banyak orang bakal bikin urusannya makin ribet, tapi perhatian ini justru bisa dia manfaatin buat rencananya sendiri. Dia ingat kalau tempat ini nyimpen tanah yang subur banget, yang dulu jadi incaran tokoh jahat di novel aslinya. Ternyata itu adalah ladang tanaman herbal yang luasnya luar biasa. Seingatnya, ladang itu punya adipati heksagon dan lokasinya ada di Grunwald. Tapi anehnya, dia nggak ngelihat ada lahan yang mirip kayak di cerita itu di sini. Sebuah dugaan nekat mulai muncul di pikirannya. Dia nanya ke Dale, dan Dale ngeyakinin kalau nggak ada satupun keluarga adipati yang pernah datang ke situ. Hal itu makin bikin dia yakin kalau sang adipati belum ngelola tanahnya. Dia pun mutusin buat ambil peluang emas ini dan minta bantuan sama Dale. Sambil pasang senyum manis kayak malaikat, dia minta tolong Dale buat nyariin sebidang tanah. Dale yang awalnya kaget, akhirnya dengerin syarat-syarat khusus yang dia pengenin. Dia butuh lahan yang dekat sama rumah bangsawan penguasa dan rimbun tumbuhannya. Dale setuju dan janji bakal nemuin lahan yang pas hari itu juga. Dia ngucapin makasih sambil sumringah, dan Dale janji bakal cepet balik. Nggak lama kemudian, Dale pun pamit keluar rumah. Sebelum pergi, Dale sempat ngasih senyuman yang punya arti dalam banget. Sambil liatin dia pergi, dia ngerasa beruntung dapat suami kontrak yang bisa diandelin kayak Dale. Karena yakin kalau Dale bakal sukses jalanin misinya, dia pun mutusin buat beres-beres rumah selagi Dale lagi nggak di tempat. Pas dia lagi asyik sendirian, tiba-tiba kedengaran suara gedoran pintu yang kenceng dan nggak sabaran. Ngira itu cuma warga desa lain, dia pun jalan ke depan buat bukain pintu. Ia tersentak mendapati dua wanita berwajah ketus yang langsung menyalahkannya, karena dianggap lamban memberikan respons. Tanpa basa-basi, tamu-tamu itu mencecarnya dengan rentetan pertanyaan demi memastikan kebenaran statusnya sebagai istri sah Dale. Fabri Blanche Alkiston bingung bukan kepalang saat dituduh telah memberikan suap atau memaksa Dale untuk menikahinya. Nama Lady Adeline Kidlan pun mencuat. Sambil menebak alasan Dale melirik wanita itu, ia berusaha menjaga ketenangannya. Salah satu wanita yang tampak lebih kalem berusaha menahan temannya, agar tidak terus-menerus mengusik Fabri Blanche Alkiston. Si pemimpin kelompok yang berteduh di balik payung bertanya dengan nada angkuh, apakah Fabri mengenali sosoknya? Menduga sosok ini hanyalah pesuruh, ia terkejut saat si wanita mengaku sebagai Adeline Kidlan, putri seorang Viscount. Wilayah asalnya bertetangga dengan Grunwald. Dengan senyum manis yang penuh kepalsuan, Adeline mengaku bertamu demi maksud baik. Sebuah undangan pesta diberikan, namun Fabri Blanche tetap waspada terhadap motif di balik campur tangan tetangga bangsawannya itu. Sang asisten pasang badan menjelaskan kalau Lady Adeline sebenarnya masih punya hubungan darah dengan Count Grunwald. Teman Adeline mulai naik pitam dan mendesak Fabri Blanche untuk bersikap hormat di depan cucu sang Count. Adeline Kidlan bercerita dengan nada lembut yang dipaksakan bahwa kedatangannya ke kediaman Count hanya untuk urusan keluarga. Fabri Blanche langsung mengendus adanya tipu daya. Ia tahu Adeline hanya berpura-pura menjadi bangsawan santun untuk menjebaknya. Keramahan semu itu tak mampu mengecohnya. Ia yakin pesta tersebut hanyalah panggung untuk mempermalukannya di depan banyak orang. Kejutan terjadi saat Fabri Blanche Alkiston justru menyanggupi undangan itu karena dianggap sangat mendukung rencana pribadinya. Keputusan itu membuat Dale merasa cemas. Ia menyarankan agar Fabri tak perlu memaksakan diri datang jika memang tidak mau. Namun ia justru menenangkan Dale, merasa senang bisa menengok wilayah tersebut sekaligus mengecek lahan pilihan suaminya. Saat sang pria mengajaknya memilih gaun di kamar rias, ia menahannya sejenak demi mengajukan sebuah pertanyaan pribadi. Secara belak-belakan ia bertanya apakah Dale pernah berbagi rumah dengan wanita lain, yang seketika membuat pria itu terpaku. Ia membeberkan temuannya soal lemari penuh pakaian wanita, mengira barang-barang itu adalah peninggalan mantan kekasih Dale. Dale menjelaskan dengan tenang kalau seluruh busana itu milik adiknya yang tertinggal saat pindah rumah baru-baru ini. Dengan senyum geli, pria itu meyakinkan bahwa kecurigaannya keliru karena selama ini waktunya habis tersita oleh pekerjaan. Sanjungan manis berikutnya sukses membuat pipinya merona. Merasa lega, Fabri Blanche setuju untuk mengenakan gaun-gaun cantik tersebut. Ia membatin pria sependiam Dale mustahil punya kekasih. Di sisi lain, amarah Lady Adeline Kidlan sudah berada di puncak. Dalam ledakan amarahnya, ia memanggil Sophia, sang pelayan yang langsung gemetar hebat menghadapi murka majikannya yang mengerikan. Adeline yang gelap mata tega memukul asistennya dengan kasar,
memperlihatkan watak aslinya yang kejam sebelum akhirnya kembali tenang. Sambil menatap keluar jendela, ia bersumpah akan menggelar perayaan ulang tahun paling megah yang pernah ada. Dengan sorot mata penuh kebencian, ia berjanji akan memberi pelajaran pada wanita rendahan itu agar tidak lancang menyentuh miliknya. Dale kemudian menunjukkan sebidang lahan temuannya. Lokasi tersebut sungguh sempurna dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Ia girang bukan kepalang mendapati tanah luas itu berharga murah, meski Dale menyebutkan adanya desas-desus kutukan di sana. Begitu meneliti petanya, ia langsung yakin bahwa itulah tanah subur penuh potensi yang pernah ia baca dalam novel. Namun, sebuah aroma aneh yang menusuk hidung mendadak muncul dan membuatnya merasa sangat bingung. Seingatnya, novel itu sama sekali tak menyebutkan soal bau, yang seketika memicu rasa curiga mendalam terhadap lahan tersebut. Demi mematikan rasa penasaran, ia meminta Dale memberikan sekop penggali yang sudah disiapkan sejak awal. Sang pria ternyata sudah menyiapkannya seolah tahu apa yang ia butuhkan, sebuah perhatian yang membuatnya merasa sangat dihargai. Baru saja hendak mulai bekerja, Dale menahan tangannya dan berkata ada hal lain yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dale memutuskan untuk menangani pekerjaan kasar itu sendiri. Ia bahkan membentangkan mantelnya di tanah agar istrinya bisa duduk nyaman. Meski khawatir baju suaminya kotor, Dale menegaskan bahwa kenyamanan sang istri jauh lebih penting dari sekadar noda. Dengan tulus ia bersedia melakukan tugas kotor itu untuknya, bahkan sampai membantu memasangkan sarung tangan ke jemari istrinya. Ia memegang alat gali itu dengan mantap. Setelah beberapa kali hentakan, senyum kemenangan akhirnya merekah di wajahnya. Terbukti ada tanah yang sangat kaya nutrisi di balik bau itu. Dale lalu mengungkapkan bahwa lahan ini milik penguasa Kidland. Rombongan tiba di Kastel Grunwald. Dengan gagah Dale membantu istrinya turun di bawah sorotan tajam mata Adeline Kidland. Para pelayan Adeline terperangah melihat senyum hangat Dale, membuat mereka mulai meragukan desas-desus pernikahan paksa tersebut. Adeline maju menyambut Fabry Blanche yang membalasnya dengan ucapan terima kasih, meski ia sadar mata Adeline terus mengincar Dale. Sengaja ingin memicu emosi lawannya, Fabry Blanche berpura-pura lemas, yang seketika membuat Dale panik dan mendekapnya dengan sangat posesif. Dale merasa terbang ke awan saat mendengar perhatian tulus sang wanita bisa jadi obat mujarab. Di sisi lain, raut Adeline Kidland mendadak kaku, mati-matian meredam luapan emosi di depan pria itu. Sambil menjabat tangan erat, Dale berjanji akan kembali menemui Adeline petang nanti. Begitu punggung pria itu menjauh, kemarahan Adeline meledak hingga ia meremukan kipas di tangannya sampai hancur tak berbentuk. Tak sanggup lagi berpura-pura, Adeline membalikkan badan dan memerintahkan semua orang masuk ke dalam. Fabry Blanche Alkistone hanya bisa tersenyum puas menyaksikan sandiwara yang ia menangkan itu. Hati Fabry bersorak melihat betapa manjur akting kecilnya tadi. Sementara itu, Adeline yang sedang naik pitam menabrak seorang gadis muda dengan kasar karena dianggap merintangi jalannya. Gadis malang itu tersungkur hingga hidungnya mengucurkan darah, tapi Adeline justru memaki karena merasa jalannya terhalang. Tanpa buang waktu, Fabry segera berlari mendekat untuk menolong si korban. Mengabaikan Adeline yang sibuk sendiri, Fabry berlutut guna memeriksa luka di wajah gadis itu. Dengan wajah tersipu, wanita muda tersebut menggumamkan terima kasih atas bantuan tulusnya. Insting Fabry menajam saat ia mulai membedah situasi asing ini. Melihat gaun yang sudah mulai pudar warnanya, ia menebak gadis ini adalah keturunan bangsawan yang nasibnya sedang di ujung tanduk. Fabry menawarkan bantuan lebih lanjut, namun si gadis berusaha menolak karena merasa sungkan. Tiba-tiba saja, suara dingin Adeline menginterupsi pembicaraan mereka dengan nada tajam. Adeline mendekat dengan topeng kakak yang prihatin, meski ucapannya justru menyindir kelemahan sang adik. Ia menarik tangan adiknya dengan paksa agar segera masuk kembali ke kamar. Namun, Sofia memohon izin agar bisa. Raut muka Adeline Kidland mendadak berubah drastis, berakting layaknya kakak yang penuh kasih sayang demi menjaga martabat di hadapan publik. Begitu Sofia berlalu, barulah Fabry Blanche Alkistone menyadari jalinan persaudaraan di antara mereka. Meski secara fisik tak terlihat mirip sama sekali, Fabry teringat desas-desus bahwa Adeline Kidland hanyalah kerabat jauh sang penguasa tanah, namun statusnya diistimewakan layaknya keturunan asli. Sebuah firasat buruk mulai menghantui benaknya. Ia curiga kalau justru Sofialah pewaris sah sang duke yang sesungguhnya. Menurutnya, sandiwara yang sedang terjadi ini benar-benar tidak masuk akal. Sosok ahli waris yang sejati bahkan tidak diizinkan menampakkan diri di pestanya sendiri. Di sisi lain, Adeline yang cuma menumpang status malah berlaga jemawa seolah dialah sang ratu di bangunan itu.
Hal tersebut seketika memecah konsentrasi Fabry Blanche Alkiston. Ia kian terpikat untuk menguak teka-teki yang tersembunyi di dalam puri ini. Sementara itu, para tamu mulai asyik berbisik-bisik membicarakannya. Mereka mengenali sosok Fabry sebagai calon istri Dale yang sangat fenomenal itu. Dengan terang-terangan mereka memandangnya rendah sebagai kaum jelata dan merasa iba pada Dale karena terpaksa menikahi wanita sepertinya. Para undangan berasumsi bahwa mempersunting Adeline Kidland akan membawa tumpukan harta dan kejayaan bagi Dale. Fabry hanya memantau keributan itu dengan ekspresi jenuh sambil terus menyesap teh hangatnya. Tatapan matanya yang tajam menyiratkan rasa kecewa yang mendalam. Ia menyaksikan kepintaran para wanita di sana, sebab ia sangat mendambakan sebuah pertikaian yang jauh lebih elegan. Salah satu hadirin menyerang Fabry Blanche Alkistone secara lisan tanpa basa-basi. Perempuan itu menyindir agar Fabry sadar diri dan menyerahkan kedudukannya kepada wanita dari kasta lebih tinggi demi masa depan Dale. Meski kaum bangsawan itu menatapnya penuh kebencian, Fabry Blanche Alkistone justru membalas lewat pandangan dingin, sama sekali tak gentar menghadapi cemoohan yang mereka lontarkan. Dengan kepala dingin ia membedah usaha menyedihkan mereka untuk mengucilkan dirinya di depan orang banyak. Bukannya terpukul, ia justru merasa geli melihat tingkah kekanak-kanakan mereka yang berusaha meremehkannya. Tiba-tiba, seorang wanita berseru bahwa momen perayaan ulang tahun Adeline telah tiba. Adeline yang dikerumuni tumpukan hadiah mulai bersandiwara seolah-olah dirinya adalah sosok yang sangat rendah hati. Ia tampak sangat menikmati sanjungan dari para undangan lainnya. Fabry Blanche Alkiston pun segera menyadari tipu muslihat ini. Ia sengaja diundang tanpa pemberitahuan kado agar dicap sebagai wanita yang tidak punya tata krama. Kerumunan orang di sana dibuat melongo melihat jajaran hadiah mewah yang tertuju untuk Adeline. Detik berikutnya, Adeline Kidland langsung memalingkan wajahnya ke arah Fabry Blanche Alkistone. Lewat cara yang licik, ia memancing Fabry untuk mengulas kemegahan kado-kado tersebut. Bangsawan lain pun ikut menyambar dengan menanyakan soal bingkisannya, menyindir bahwa Fabry datang dengan tangan hampa. Bukannya tersipu malu, Fabry Blanche Alkistone justru menampakkan sebuah seringai nakal. Ia merasa inilah saat yang paling tepat untuk menunjukkan kejutan besar yang sudah ia siapkan. Adeline Kidland menyela dengan nada sok bijak, berbohong bahwa ia sudah melarang Fabry membawa apa-apa. Namun, Fabry Blanche Alkistone langsung membalasnya dengan menyodorkan sebuah amplop merah. Seraya menegaskan bahwa ia tentu tidak datang dengan tangan kosong, ia memberikan amplop itu dengan raut penuh kemenangan, memberikan ucapan selamat sekaligus menghancurkan siasat buruk mereka. Adeline Kidland menerima pemberian itu sambil bersusah payah meredam amarah dan rasa kagetnya. Fabry tersenyum puas mengingat ia telah menyiapkan bingkisan ini sejak lawan mainnya itu berani mengusik ketenangannya. Sebuah memori kembali terlintas mengenai percakapan satu hari sebelumnya, di mana pembahasan mengenai kado untuk Nona Kidland sempat menjadi isu yang cukup hangat. Di dalam ingatan itu, Fabry Blanche Alkistone sempat bertanya kepada Dale apakah perlu menyiapkan sebuah bingkisan. Dale justru balik bertanya apakah ia memang diundang ke perhelatan ulang tahun tersebut. Ia benar-benar tidak mengetahui adanya acara tersebut. Dale mengaku tak sanggup mengingat paras Nona Kidland, namun seorang wanita yang mengaku putri sang penguasa tanah telah mengirimkan undangan resmi kepadanya. Tatapan Dale menerawang jauh, mengilas balik momen itu. Harusnya Fabry Blanche Alkistone ada di daftar tamu, namun firasat buruk mulai membayangi pikirannya. Fabry Blanche Alkistone sadar betul ini jebakan supaya dia tampak konyol di depan umum. Demi menyelamatkan harga diri gadis itu, Dale menyodorkan sebuah bingkisan spesial. Sebuah barang yang tak sengaja tersimpan ia berikan begitu saja. Fabry sampai ternganga melihat kemewahannya, tak habis pikir dari mana pria itu memperoleh pusaka selangka ini. Dale mengaku benda itu upah dari tugas lama lalu mengalungkannya pada Fabry. Kini, Fabry Blanche Alkistone tersenyum puas karena siasat licik lawan gagal total berkat perhiasan itu. Bantuan Dale membuatnya tak sabar menanti kehancuran Adeline. Tanpa rasa malu, Adeline merampas kotak itu dengan gaya sombong, berakting seolah penasaran dengan isinya. Isinya cuma kalung minimalis yang langsung dicibir manis dengan nada menghina. Ia lantas menyombongkan permata mewahnya sendiri, menganggap kado itu hanya barang murahan tak berkelas. Dalam hati Fabry Blanche Alkistone terpingkal-pingkal. Betapa dungunya Adeline yang tak mampu melihat nilai asli dari mahakarya yang sedang ia pegang itu. Mendadak seorang undangan bangkit berdiri, menyambar perhatian semua orang. Ia menghampiri Adeline dan berseru bahwa kalung itu adalah benda keramat yang nilainya tak terhingga. Sesuai perkiraan Fabry Blanche Alkistone, semua berjalan mulus. Putri saudagar kaya itu menatap nanar penuh hasrat,
Ia tahu betul jenis permata langka yang ada di sana. Adeline Kidland membeku di tempat, tak sudi percaya orang kelas bawah bisa punya barang semahal itu. Lidahnya keluh saat melihat si anak pedagang melangkah mendekat. Tanpa memedulikan tata krama, gadis itu memohon untuk bicara empat mata dengan Fabry Blanche Alkiston, karena sudah telanjur terobsesi dengan perhiasan langka tersebut. Suasana ruangan riuh dengan kasak-kusuk tamu. Mereka mulai menyadari identitas kalung legendaris itu, meski sebagian besar masih sangsi akan keasliannya. Si pakar memuji detail indahnya sambil memvalidasi keasliannya. Ia menyentil Adeline yang gengsi mengakui kemewahan itu, lalu menanyakan apakah ini benar-benar satu-satunya di muka bumi. Kecerobohan wanita itulah yang akhirnya membuatnya terjerembat dalam siasat tersebut. Tanpa menunggu lama, Adeline Angenas segera meninggalkan perjamuan dengan dalih ada keperluan mendesak. Di waktu yang sama, putri saudagar itu tampak sangat terpukau pada taktik cerdik milik Florentia Lombardi. Ia tak hanya sukses membuat malu Adeline Angenas, tapi juga memberinya jalan keluar, membuktikan kecerdasan serta keberanian yang sungguh luar biasa. Selang 2 hari kemudian, anak gadis sang pengusaha itu mendatangi rumah sederhana kediaman Florentia Lombardi bersama Perez. Begitu menatap Perez, ia tak mampu menutupi kekagumannya akan paras tampan pria tersebut, hingga membuat Florentia Lombardi merasa geli sendiri. Tanpa ragu-ragu, ia pun menyodorkan tawaran harga fantastis demi mendapatkan kalung itu. Angka 5 juta dirasa sangat pantas untuk benda berharga seperti itu tanpa perlu ditawar lagi, sebab pemiliknya jelas bukan orang biasa. Ia pun bertanya-tanya, misi hebat semacam apa yang dikerjakan Perez hingga mendapat upah semahal itu. Sang saudagar pun menyelidiki alasan Florentia Lombardi menyerahkan perhiasan itu, dan Florentia mengakui bahwa ia memang sengaja mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lawannya. Ia memaparkan bahwa rencana tersebut merupakan sebuah ujian guna menemukan rekan yang mampu melihat nilai yang sesungguhnya di balik penampilan luar saja. Putri pedagang itu lantas memastikan apakah dirinya sudah lulus seleksi untuk menjadi sekutu. Florentia pun memberikan persetujuannya, namun bukannya menuntut bayaran uang, ia justru meminta bocoran rahasia tentang klan Brown demi meresmikan aliansi baru mereka. Gadis muda tersebut sempat merasa ragu dan menjelaskan kalau dirinya bukan penduduk asli wilayah tersebut. Florentia Lombardi terus mendesaknya dengan menanyakan kabar tentang penyakit sang penguasa setempat, sebuah desas-desus yang sudah menyebar luas. Si pedagang pun dibuat terpana oleh ketajaman analisis yang ia miliki. Florentia ingin menggali penyebab sakitnya sang tuan serta kaitan antara klan Angenas dan Brown. Sang pengusaha itu pun akhirnya membongkar sebuah informasi yang amat krusial. Tanah kekuasaan milik Brown dan Angenas pada masa lalu sebenarnya merupakan satu kesatuan wilayah yang tak terpisahkan. Ia pun mulai berkisah dari kejadian beberapa generasi silam. Area tersebut terpecah saat Baron Brown menghibahkan tanah sekaligus gelar Viscount kepada pihak keluarga Angenas. Lantaran ikatan budi tersebut, keluarga Angenas selalu pasang badan membantu klan Brown menghalau monster liar hingga suatu ketika sang tuan menjadi korban serangan. Sejak insiden penyerangan tersebut, klan Angenaslah yang mengambil kendali penuh dan mengawasi seluruh proses perawatan medis bagi sang bangsawan. Sebagai kompensasi atas pertolongan itu, klan Angenas berhasil mencaplok aset-aset tanah berharga milik klan Brown. Salah satunya berupa lahan kosong yang letaknya persis di muka kastel sang tuan. Ia pun merasa heran mengapa Angenas begitu mengincar tanah gersang tersebut, namun rekan barunya itu pun tak mengerti apa alasannya. Sang saudagar pun mengajukan diri untuk mencari tahu fakta sebenarnya sebagai imbalan atas sebuah bantuan. Florentia menyetujui kesepakatan itu dengan senyuman penuh percaya diri, dan kedua wanita itu kini resmi beraliansi. Sesampainya kembali ke dalam hunian mereka, Perez menyuguhkan secangkir coklat hangat untuk Florentia Lombardi, yang kemudian mulai bertanya soal tugasnya di kastel. Terungkap bahwa ia mengelola area perburuan yang sudah lama terbengkalai. Florentia Lombardi hanya bisa tersenyum simpul membayangkan Perez harus beradu nyali melawan makhluk-makhluk mengerikan demi bisa bertahan hidup. Ia lantas meminta agar Perez mengantarnya menuju kastel esok hari, sebuah permintaan yang membuat Perez terperanjat. Florentia mengingatkannya kembali soal lahan kosong yang pernah diperiksa Perez atas permintaannya. Dengan menyunggingkan seringai penuh rahasia, Florentia Lombardi memproklamirkan bahwa ia akhirnya telah menemukan cara jitu untuk menguasai area tanah tersebut. Keesokan harinya, mereka pun tiba di hadapan Kastel Brown yang sangat megah di tengah hamparan wilayah hijau yang luas. Florentia Lombardi, yang tampil anggun dalam balutan gaun merah, melangkah turun dari kereta. Perez dengan sigap membantunya turun dan meminta maaf karena tak bisa mendampingi lantaran harus segera melaksanakan tugas pekerjaannya.
Florentia berusaha menenangkannya dengan penuh keyakinan sementara Perez beranjak pergi dengan perasaan cemas memikirkan kediaman mereka. Ia memandangi kepergian Perez dan merasa pria itu benar-benar memukau. Ia memperhatikan bahwa harisma Perez saat menunggangi kuda dengan sangat mahir membuatnya tampak bagaikan seorang bangsawan tulen yang pandai menyamar. Namun tanpa mereka sadari, sepasang mata milik Adeline Angenas tengah mengintai mereka dari jendela kastel. Dengan perasaan murka, ia bertanya-tanya apa alasan Florentia berkeliaran di area sekitar istana itu. Begitu melangkah masuk, Florentia Lombardi teringat akan satu hal kecil yang membuatnya sangat terkejut sesaat setelah ia sampai. Ia ternyata berpapasan langsung dengan sang pengelola kastel. Rupanya, pria itu adalah makelar yang pernah menipunya dulu. Memori itu kembali melintas dalam ingatan yang terasa konyol sekaligus menyebalkan. Sang pengurus memberikan pengumuman bahwa tuan mereka saat ini sedang tidak bisa menerima tamu. Florentia menyahut bahwa ia sudah paham kalau sang tuan tengah menderita sakit parah, menunjukkan betapa akuratnya data yang ia miliki. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang tabib yang datang guna memeriksa kondisi sang tuan, lalu memohon izin agar bisa segera bertemu dengannya. Si pengurus kastel tampak benar-benar syok mendengar pengakuannya. Ia bahkan sampai terbata-bata seolah tidak percaya kalau Florentia adalah seorang ahli medis. Raut wajahnya mendadak kaku dan ia mulai memaparkan situasi finansial wilayah tersebut yang kini sedang berada di ambang kehancuran. Sambil menunjukkan kondisi kastel yang terkesan bersahaja, ia mengaku tak memiliki dana untuk biaya medis dan bahkan harus mencari kerja sambilan demi membiayai operasional kastel. Dengan penuh kecurigaan, ia mempertanyakan motivasi Florentia yang sebenarnya, lantaran tak percaya ada orang yang sudi menolong tanpa meminta bayaran. Dengan penuh ketetapan hati, Florentia Lombardi menegaskan bahwa dirinya mampu menyembuhkan penyakit sang tuan. Seorang gadis muda di samping ranjang sang pasien pun tersentak karena mengenali sosok Florentia. Setelah tampak sangat kaget melihat kehadirannya kembali, sang pengurus yang akhirnya merasa yakin pun menuntunnya masuk ke dalam kamar pasien. Florentia memberikan salam kepada wanita muda itu, Lady Sophia, lalu meminta izin untuk mulai mendiagnosis kondisi sang tuan. Di dekat ranjang pasien, Florentia menghirup aroma yang sangat ia kenali. Ia lantas menatap Sophia dan menanyakan kapan tepatnya gejala-gejala awal dari penyakit tersebut mulai menampakkan diri. Sambil menahan tangis, Sophia membeberkan bahwa sang tuan jatuh pingsan sejak sekitar 3 bulan yang lalu. Florentia merasa diagnosisnya memang terlambat, namun ia sudah memegang kunci solusinya. Sambil menyunggingkan senyuman cerah, ia mengeluarkan satu botol kecil dan menyatakan bahwa ia membawa obat paling mujarab untuk menyembuhkan sang tuan. Sang pengurus meragukan khasiat obat tersebut karena pengobatan sebelumnya selalu menemui kegagalan. Ia menyebutkan berbagai gejala seperti halusinasi hingga masalah kulit, yang membuat Sophia merasa sangat terpukul. Florentia pun menebak bahwa seluruh gejala tersebut, baik yang menyerang fisik maupun mental, muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan. Ia mengungkapkan fakta bahwa kakeknya pun pernah mengidap penyakit serupa, namun berhasil pulih tepat pada waktunya. Sophia pun bertanya dengan penuh rasa cemas, penyakit apa sebenarnya yang menimpa kakeknya itu? Raut wajah Fabri Blanche Alkiston mendadak kaku. Dengan tatapan menusuk, dia membocorkan rahasia kelam bahwa kondisi sang tuan bukan sekadar sakit parah biasa. Ternyata ada racun yang mengalir di tubuhnya. Sontak, kepala pelayan dan Sophia mematung tak percaya. Sambil terisak, Sophia berlutut memohon agar kakek tercintanya segera diselamatkan. Baginya, sang kakek adalah harta terakhir yang tersisa. Melihat celah itu, Fabri langsung memanfaatkan keadaan dengan menuntut kepatuhan mutlak dari Sophia. Sophia mengangguk mantap tanpa bimbang sedikit pun. Perlahan, Fabri membuka botol mungil berisi cairan penawar untuk diminumkan kepada sang count yang masih tergeletak pingsan. Begitu cairan itu masuk ke kerongkongannya, raga sang tuan langsung bereaksi hebat. Sophia menjerit ngeri menyaksikan kakeknya meronta-ronta menahan sakit yang luar biasa. Tenang, ini reaksi normal dari obatnya, ujar Fabri menenangkan si pelayan. Ternyata, dia memberikan air suci dari kuil agung sebagai ramuan penyembuhnya. Barang selangka itu nilainya benar-benar tak terhingga. Sophia dan kepala pelayan hanya bisa melongo, tak menyangka Fabri menggenggam benda keramat yang mustahil didapatkan orang biasa. Mereka terpaku penuh tanya dengan mata terbelalak, sementara Fabri justru menyeringai tipis melihat betapa tercengangnya orang-orang di depannya. Air suci itu memang bekal yang dia bawa saat kabur dari rumah dulu. Setelah sedikit tenang, mereka pun membujuk sang tuan agar menelan obatnya sembari menaruh harapan penuh pada pemuda itu. Manjur, perlahan napas sang tuan kembali teratur dan gejolak di tubuhnya pun mulai mereda sepenuhnya.
Fabri berjanji tak akan memalingkan mata dari proses pemulihan ini. Dengan haru, Sofia meremas tangan Fabri, meski di sisi lain si kepala pelayan mulai mencium bau busuk dari konspirasi ini, ingatannya melayang pada ucapan Adeline Kidland yang meremehkan penyakit ini hanya butuh tanaman liar biasa. Benih-benih curiga pun mulai tumbuh subur di kepalanya. Dia menghaturkan beribu terima kasih atas kemajuan pesat itu, seraya meminta maaf karena belum sanggup memberikan upah yang setimpal bagi Fabri. Fabri melempar senyum penuh misteri. Alih-alih emas, dia justru meminta sebidang tanah sebagai gantinya, membuat si kepala pelayan mengernyit bingung mencari tahu alasannya. Saya ingin berkebun tanaman medis, akunya. Dia meyakinkan bahwa lahan gersang sekalipun tak masalah baginya, asal dia punya tempat untuk menanam. Tanpa pikir panjang, si kepala pelayan menawarkan taman belakang kastel beserta kebun sayur kecil yang ada di sampingnya. Diajaklah Fabri ke tanah kosong paling luas milik dinasti Kidland. Tapi bagi Fabri, tak peduli siapa pemilik lamanya, lahan itu harus jatuh ke tangannya. Ternyata tempat ini jauh lebih menjanjikan daripada bualan Dale. Fabri sudah membayangkan betapa strategisnya lokasi ini untuk mengejar keuntungan besar nantinya. Niat terselubungnya tak lain adalah agar bisa menyusup lebih dekat ke jantung kekuasaan kekaisaran. Dari balik jendela, dia memandangi lahan itu sambil berkhayal. Jarak yang dekat dengan kastel akan membuatnya jadi orang pertama yang mengendu setiap keputusan politik penting. Si kepala pelayan segera berlari menyiapkan dokumen perjanjian. Sementara itu, di lorong yang sepi, Sofia tampak berdiri terpaku dengan raut wajah penuh beban. Dia mengepalkan jemarinya seolah sedang berperang dengan batinnya sendiri. Sesampainya di rumah, Fabri langsung memanggil Dale untuk merayakan keberhasilan ini dengan penuh semangat. Dengan bangga, dia memamerkan lembaran kontrak kerja sebagai tabib resmi di kastel penguasa wilayah tersebut. Dale terperanjat saat tahu temannya kini memegang nyawa sang tuan. Dengan cemas, dia bertanya apakah Fabri memaksakan diri bekerja demi uang, takut sahabatnya itu ambruk karena kelelahan. Fabri hanya terkekeh, menjelaskan bahwa ini adalah pion pertama untuk mencaplok tanah yang dulu pernah ditunjukkan Dale kepadanya. Dia membisikkan dugaan sabotase lewat racun, dan sebagai dokter, nuraninya tak bisa membiarkan sang tuan mati konyol. Tak hanya itu, dia pun membeberkan kartu as lainnya. Berada di pusat pemerintahan berarti dia akan selalu selangkah lebih maju dalam informasi. Bahkan, sang kaisar pun lambat laun pasti akan mulai mencari keberadaannya. Jika sang tuan pulih secara ajaib, reputasinya akan meroket sampai ke telinga kaisar yang haus akan talenta baru untuk mengamankan tahtanya. Dale mengangguk setuju, bakat medis Fabri memang mustahil disembunyikan. Fabri kembali meyakinkannya bahwa semua kepingan rencana ini sudah tersusun rapi di kepalanya. Kenapa menurutmu Kaisar dan ayahku gagal menemukanku selama 3 tahun masa pelarianku? Tanya Fabri retoris. Dale mengira itu karena kehati-hatian mereka, namun Fabri tertawa. Rahasianya adalah karena dia sengaja membuat sang Kaisar sibuk setengah mati dengan urusan kenegaraan lain. Dialah sosok misterius yang selama ini menghujani ibu kota dengan tumpukan dokumen busuk mengenai kejahatan para bangsawan kolot. Saking banyaknya kekejaman rezim lama yang dia bongkar, Kaisar pun terjebak dalam pusaran investigasi yang tak ada habisnya. Dia membayar mata-mata untuk menguliti kasus korupsi mereka, yang secara kebetulan justru memuluskan jalan Kaisar untuk membersihkan lawan politiknya. Kesibukan itulah yang menjadi tameng bagi Fabri, membuat Kaisar tak sempat lagi punya waktu untuk memburu dirinya. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui, ucapnya jumawa. Dale terkesiap, tak menyangka jangkauan rencana Fabri bisa sedalam dan seluas itu. Fabri mengernyit heran melihat ekspresi Dale yang tidak biasa dan memintanya untuk bicara lebih jelas. Dale baru menyadari bahwa kekacauan di istana selama ini adalah hasil adu domba Fabri. Sementara itu, di kediaman sang tuan, suasana kembali diselimuti ketegangan. Dalam kurun waktu 1 minggu, Sofia mengabarkan bahwa kesehatan kakeknya membaik secara drastis. Terungkap pula bahwa racun yang dipakai adalah jenis yang sangat langka. Fabri meneliti sisa zat tersebut. Jenis racun ini bekerja secara perlahan dan mematikan, tanpa meninggalkan tanda-tanda mencurigakan pada awalnya. Ingatannya pun melayang pada tragedi serupa yang pernah merenggut nyawa kakeknya sendiri di masa lalu. Itu adalah cara kotor kaum aristokrat lama untuk menghancurkan keluarganya. Dia yakin ada pengkhianat yang bersembunyi di balik dinding kastel ini, seseorang yang sangat dipercayai sang tuan. Dengan tekad membara untuk menyeret pelaku ke kegelapan, Fabri melangkah pasti menyusuri tiap ruangan. Satu persatu kepingan teka-teki itu mulai tersusun di benaknya. Saat membuka pintu,
Matanya menangkap sosok Adeline Kidland yang lari terbirit-birit di lorong. Fabri bertanya-tanya, apa yang direncanakan wanita itu di saat genting seperti ini? Tiba-tiba Sofia muncul dari balik ruangan lain. Wajahnya tampak lega saat mendapati Fabri masih ada di sana, dan dia pun langsung memanggil namanya dengan keras. Dengan wajah memerah, Sofia berbisik pelan bahwa niatnya sekadar ingin menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas pertolongan yang telah diberikan. Air mata mulai menggenang saat ia mengaku, jika bukan berkat diagnosa tepat itu, nyawa sang tuan mungkin sudah melayang akibat pengobatan yang keliru selama ini. Ia tak habis pikir ada orang yang tega menaruh dendam pada kakeknya yang berhati emas. Lalu ia mulai penasaran dan bertanya perihal tanaman herbal tersebut. Sofia memvalidasi bahwa Adeline Kidlandlah yang memegang tanggung jawab atas tanaman itu, meski aneh karena harusnya tumbuhan itu menjadi penawar segala racun. Namun kenyataan pahitnya, kondisi sang tuan justru membusuk karena tanaman itu telah disulap menjadi racun mematikan oleh tangan-tangan licik faksi lawan. Menyadari pengkhianatnya adalah orang terdekat, ia segera memberi instruksi pada Sofia yang masih linglung untuk mengawasi gerak-gerik Adeline secara diam-diam. Dalam kepanikan, Sofia menepis dugaan itu karena menganggap Adeline sudah seperti darah dagingnya sendiri dan merupakan satu-satunya kawan sejati yang ia miliki. Fabi Blanche Alkiston membatin bahwa ketulusan Sofia justru menjadi kelemahan fatal, sebelum akhirnya gadis itu meminta ampun atas luapan emosinya barusan. Terenyuh oleh kesetiaan tulus Sofia, Fabi melunakkan sikapnya, tepat saat Sofia dengan tatapan serius bertanya mengapa mereka tidak menjalin pertemanan saja. Sebuah senyum hangat tersungging saat Fabi mengiyakan ajakan itu, membuat Sofia tertegun tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun karena terlalu bahagia. Dengan suara kegirangan, Sofia meminta agar mereka saling menyapa nama saja sebagai tanda keakraban, sambil menjabat erat tangan kawan barunya itu. Ia berjanji akan memboyong Fabi ke ruang kerja favorit sang tuan. Tawaran yang langsung disambut dengan antusiasme tinggi oleh Fabi Blanche Alkiston. Di dalam benaknya, ia yakin bahwa memiliki kaki tangan yang bisa diandalkan di kediaman ini akan mempermudah jalannya operasi rahasia di masa depan. Langkahnya terhenti di tengah anak tangga saat telinganya menangkap suara mencurigakan yang seketika memicu insting waspadanya untuk bangkit kembali. Yakin ada pertikaian sengit yang sedang terjadi, rasa keingintahuannya pun memuncak hingga ia memutuskan turun perlahan demi melacak asal-muasal keributan tersebut. Ia mencuri dengar ocehan panik seorang wanita yang meratapi kekacauan rencana mereka, terutama ketakutannya jika kesembuhan sang tuan akan membongkar semua borok mereka. Dari balik bayang-bayang, ia mengenali vokal yang sangat familiar itu sebagai milik Adeline Kidland, memastikan siapa sosok ular di dalam selimut ini. Adeline terlihat sedang berkomunikasi lewat sebuah bola sihir merah menyala, di mana suara pria di seberang memerintahkannya untuk memverifikasi kabar pulihnya sang tuan. Dengan nada gusar, Adeline mengadu pada ayahnya bahwa pendatang baru itu telah mempermalukan Dale dan mengacaukan skenario mereka, namun sang ayah langsung membentaknya. Ayahnya mendesak perihal dokumen yang dicari sembari menebar ancaman, bahwa kegagalan berarti eksekusi mati di tangan sang adipati bagi mereka semua. Sambil tetap bersembunyi, Fabi Blanche Alkiston mulai merangkai informasi krusial mengenai dokumen rahasia dan sosok adipati itu, sementara Adeline dipaksa bergerak lebih cepat. Adeline Kidland mengerang frustrasi karena sulitnya melacak berkas tersembunyi itu. Bahkan ia menantang ayahnya untuk datang dan mencari sendiri jika memang merasa hebat. Akibat emosi yang meluap, ia menghancurkan bola sihir itu hingga berkeping-keping, membuat Fabi Blanche Alkiston terpaksa mengatur napas demi menenangkan debaran jantungnya. Sambil mencerna drama barusan, ia menyaksikan Adeline berteriak histeris sambil menjambak rambutnya sendiri, benar-benar kalut karena skema liciknya berantakan total. Dari tempat persembunyiannya, Fabi Blanche Alkiston mendengar jelas bagaimana Adeline Kidland meluapkan sumpah serapah dan menyalahkan dirinya atas segala kemalangan ini. Adeline mengamuk dan menuduh kehadiran Anna de Grunwald sebagai biang kerok kegagalannya, sebelum akhirnya sang pahlawan menampakkan diri dari kegelapan dengan tatapan sedingin es. Sambil melangkah menjauh, ia menarik kesimpulan bahwa sang dalang tak lain adalah Adipati Hexagon, rival abadi keluarganya, sambil melirik serpihan bola sihir yang berserakan. Ia memungut kristal merah itu dengan penuh keyakinan, menyadari bahwa kini ia telah memegang bukti autentik tentang konspirasi busuk yang dirancang Adipati Hexagon. Memorinya kembali pada Adipati Hexagon, gembong bangsawan kolot sekaligus antagonis utama yang keluarganya dulu diagung-agungkan karena penemuan ramuan ajaib mereka. Padahal, obat murah yang dianggap dewa penyelamat bagi kaum jelata itu hanyalah zat hitam berbahaya yang sengaja disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Meski memberikan dampak buruk yang mengerikan bagi tubuh,
Peredaran zat haram itu tetap berjalan mulus selama puluhan tahun berkat restu dari penguasa masa lalu. Kaisar yang berkuasa saat ini tak tinggal diam, dan mulai melancarkan serangan balasan terhadap faksi bangsawan lama demi menyeret Adipati Heksagon ke pengadilan. Sayangnya, sang Adipati hanya dijatuhi vonis tahanan rumah, sebuah hukuman yang dianggap lelucon oleh publik karena minimnya bukti fisik yang kuat untuk menjeratnya. Fabi Blanche Alkiston paham betul bahwa pria itu adalah ahli siasat yang kini sedang menyusun kekuatan kembali menjelang berakhirnya masa hukuman tersebut. Sambil mengamati pecahan di telapak tangannya, ia menyadari bahwa insiden peracunan sang tuan menggunakan zat serupa bukanlah sebuah kebetulan belaka. Ia bersumpah akan menghancurkan sang adipati karena telah menodai ilmu farmasi, yakin bahwa dokumen-dokumen itu adalah kunci untuk membongkar seluruh persekongkolan ini. Tiba-tiba, suara Sofia memecah keheningan dari arah tangga dan mengejutkannya, membuat ia secepat kilat menyembunyikan sisa-sisa bola sihir itu ke dalam saku. Dengan akting yang meyakinkan, ia berdalih baru saja menjatuhkan barang karena kurang hati-hati saat tersesat mencari jalan keluar di lorong yang asing ini. Menatap raut wajah Sofia yang dipenuhi kekhawatiran, ia memilih untuk bungkam 1000 bahasa agar tidak memicu gejolak batin yang lebih hebat pada gadis itu. Sofia mendadak teringat komitmen mereka dan memberitahu bahwa ada perubahan jadwal, sehingga ia bisa menemaninya berkeliling kediaman detik ini juga. Ia menuntun Fabi menuju ruang kerja rahasia dengan langkah riang, sementara sang pahlawan mulai mematangkan strategi di dalam kepalanya. Misi pencarian dokumen pun dimulai saat mereka memasuki ruangan, di mana Sofia menyibakkan tirai jendela sembari berujar sudah lama tak menginjakkan kaki di sana. Fabi Blanche Alkiston terperangah melihat koleksi buku yang menggunung di perpustakaan raksasa itu, menyadari bahwa mencari satu berkas kecil di sini akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sofia bercerita bahwa silsilah keluarga Grunwald memang dikenal sebagai kutu buku, meski sayangnya tempat itu kini tak lebih dari sekadar gudang tua yang dipenuhi debu. Saat ditanya apakah Adeline pernah mampir, Sofia membenarkan namun menyebut bahwa wanita itu langsung kabur karena merasa mual melihat kondisi ruangan yang sangat kotor. Kecurigaan Fabri Blanche Alkiston makin menjadi-jadi. Mustahil Adeline tak menemukan apapun kecuali jika berkas itu tersimpan di ruang tersembunyi. Matanya menyisir ruangan hingga terpaku pada objek besar berselubung kain, lalu ia mengonfirmasi hal itu pada Sofia. Ternyata itu cuma lukisan keluarga setengah jadi, namun rasa penasaran membuatnya nekat meminta izin untuk mengintip isinya. Tak ingin membuang detik berharga, ia segera menyingkap tirai penutup itu demi menuntaskan rasa ingin tahunya. Sempat patah hati karena isinya tampak biasa saja, jemarinya tiba-tiba merasakan tonjolan ganjil di balik bingkai kanvas tersebut. Di sanalah terselip sebuah potret lawas. Sambil menyeringai puas, ia sadar telah menggenggam kunci rahasia yang selama ini dicari. Saat rembulan mulai tinggi, ia membelah keheningan hutan dengan tas kerja di tangan, baru menyadari betapa larutnya malam itu. Ia membayangkan kembali usahanya yang luar biasa, demi mengelabui Sofia saat menyelundupkan barang bukti tadi, penyebab utama keterlambatannya. Khawatir akan kegelisahan Dale, ia pun melangkah lebih lebar sambil tersipu membayangkan betapa perhatiannya pria itu belakangan ini. Seketika tubuhnya menegang dan pupil matanya melebar, menangkap sebuah desas-desus atau bayangan yang terasa asing di sekitarnya. Meski mencoba berlogika bahwa itu mungkin hanya satwa liar, atmosfer sunyi di kediaman tua itu sukses membuat kuduknya berdiri. Jantungnya nyaris copot saat menangkap kilatan gerakan di belakangnya, memaksanya berbalik dengan wajah pucat karena teror. Dalam puncak kepanikannya, ia berteriak lantang menantang siapapun yang tengah mengintai dari balik kegelapan. Sosok Dal tiba-tiba muncul dari kegelapan, namun sebelum ia sempat bernapas lega, pria itu ambruk tak berdaya ke tanah. Panik bukan main, ia melempar tas berharganya begitu saja dan menghambur ke arah pria yang sudah tersungkur itu. Saat disentuh, kulit Dal terasa seperti bara karena demam hebat. Sambil memohon agar ia tetap sadar, ia melihat benda berpendar ganjil di punggungnya. Ia langsung mengenali itu sebagai sisa energi gulungan teleportasi, tanda bahwa Dale baru saja melakukan perjalanan instan yang berbahaya. Melihat napas Dale yang tersengal, ia heran mengapa pria itu senekat itu. Beruntung, bantuan tetangga membuatnya mampu membawa Dale kembali. Tak selang lama, Dale mengerjapkan mata dengan raut linglung, hanya untuk disambut senyum penuh kelegaan dari wanita di sisi ranjangnya. Dengan sisa-sisa kesadaran yang kacau, Dale tampak heran mendapati sang nona berada di dalam kamar pribadinya. Ia bercerita pelan bagaimana ia menemukan Dale pingsan dan membawanya pulang, sebelum raut wajahnya perlahan berubah menjadi kaku. Menatap tajam ke manik mata Dale, ia bertanya apakah beban kerjanya sudah melampaui batas,
mengingat ini sudah kali kedua ia tumbang. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar kontrak kerja, melainkan sahabat yang bisa diandalkan kapanpun dibutuhkan. Terharu namun enggan terlihat lemah, Dale berkilah bahwa ini hanya kelelahan biasa akibat menjalani peran ganda yang berat. Setelah mengaku kehabisan tenaga, Alkiston segera memburu jawaban soal pemakaian gulungan teleportasi yang harganya selangit itu. Tak punya pilihan lain, Dale berterus terang bahwa ia terpaksa menggunakannya demi mengejar waktu untuk menemuinya. Dengan nada lembut ia memperingatkan risiko fatal gulungan itu dan meminta janji agar tak diulangi, sebelum berpamitan untuk istirahat. Begitu pintu tertutup, Dale hanya bisa merutuki dirinya sendiri karena merasa sangat memalukan pingsan di hadapan wanita sehebat itu. Ia tahu persis rasa remuk di tubuhnya akibat menyusup ke istana, namun lamunannya terhenti saat mendengar derit pintu yang terbuka sedikit. Fabri Blanche Alkiston kembali dengan wajah tanpa senyum, menyadari sepenuhnya bahwa kondisi Dale adalah efek racun dari sihir teleportasi. Ia menarik kesimpulan bahwa Dale adalah pengguna setia sihir itu, yang menjelaskan asal-usul harta kekayaan pria itu yang tidak masuk akal. Kenyataan ini menampar janji palsu Dale yang katanya hanya mengambil pekerjaan aman, membuatnya bertanya-tanya sebesar apa rahasia pria ini. Fajar menyapa dan Dale terperanjat menemukan wanita itu masih setia menunggunya di samping tempat tidur. Sambil menebar senyum manis, ia menyodorkan hidangan hangat hasil racikannya sendiri dan bersikeras untuk menjadi perawat pribadi hari itu. Sembari menikmati suapan, mata Dale tak sengaja melirik selembar berkas yang sedang diselidiki dengan serius oleh sang nona. Ia membeberkan bahwa itu adalah surat perjanjian orisinal antara keluarga Grunwald dan Kidland yang mengungkap realitas kelam di balik kedua wilayah. Dale terperangah menyadari bahwa Adipati Hexagone dan pihak Kidland telah menjalin persekutuan licik untuk memanipulasi sejarah. Alkiston mengaku sempat mencuri dengan rencana Adeline. Misi sebenarnya adalah melenyapkan kontrak ini, agar semua jejak kejahatan mereka terkubur. Ia lantas menghamparkan peta, menunjukkan batas dua wilayah yang dipisahkan oleh pegunungan angker yang penuh dengan monster buas. Di masa silam, Grunwald membiayai perlindungan pada Kidland dengan imbalan kekayaan tambang, sebuah kesepakatan yang sangat timpang. Gelontoran harta yang tak masuk akal inilah yang diduga kuat telah merusak nurani keluarga Kidland selama puluhan tahun. Pasca wafatnya Count Grunwald, berkas itu lenyap, namun kini ia memverifikasinya dengan peta kuno yang membuktikan kecurigaan besarnya. Dale menyadari peta resmi kerajaan saat ini telah diubah total batas-batasnya, membuat isi perjanjian lama itu terdengar mustahil secara geografis. Kesimpulan pun ditarik. Adipati Hexagone membantu Kidland memalsukan batas wilayah demi kontrak baru. Alkiston pun tersenyum penuh kemenangan. Ia mengunci argumen bahwa Kidland dan Hexagone menggunakan tipu muslihat ini untuk mencaplok seluruh wilayah itu secara perlahan namun pasti. Kontrak dan peta asli ia serahkan sebagai bukti telak busuknya Kidland. Tak hanya itu, sebuah batu sihir berisi rekaman suara Adeline yang menyudutkan sang adipati pun turut ia keluarkan. Si pria sampai melongo, tak habis pikir dari mana asal bukti sedahsyat itu, meski ia sudah menyiapkan rangkaian alibi yang terdengar logis. Ia berdalih kalau Adeline saking kalapnya sampai meremukan alat komunikasinya, namun teledor meninggalkan inti sihir yang justru menyimpan semua rahasia gelap itu. Jalur hukum ke istana kini terbuka lebar, demi menyelamatkan nasib Grunwald. Namun di balik itu, terselip rahasia lain yang sengaja ia sembunyikan dari hadapan Dale. Niatnya, semua bukti krusial ini akan ia sampaikan secara tertutup pada penguasa tanah dan Sofia sebelum akhirnya meledak di tengah masyarakat. Dale menaruh asa penuh pada keputusan Kaisar agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Ia membatin, andai bukan karena ikatan kontrak ini, wanita itu dan sang Kaisar pasti akan jadi duet yang sangat mengerikan. Senyum penuh harap tersungging di bibirnya, berharap sengkarut ini segera berakhir dengan kemenangan telak di tangannya. Dengan tatapan tajam, Dale memberikan anggukan penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa langkah wanita itu sudah tepat dan segalanya akan tuntas tanpa celah. 1 bulan berlalu, kedamaian di Grunwald kembali seperti sedia kala. Persis seperti yang telah diperkirakan oleh Dale sebelumnya. Penyelidikan maraton dari Kekaisaran berhasil mematahkan desas-desus kutukan yang selama ini menghantui sang tuan tanah. Terkuak fakta bahwa beliau ternyata terpapar racun dari tanaman yang telah dimanipulasi sedemikian rupa. Kidland pun terpojok dan mengakui segala dosa-dosanya, termasuk sabotase tanah Grunwald dengan berbagai skenario bohong. Kedekatan kedua keluarga itu rupanya cuma kedok supaya Grunwald kehilangan kendali atas asetnya. Niat busuk Kidland adalah merampas seluruh harta mereka tepat setelah nyawa sang tuan tanah melayang. Karma menghantam Adeline Kidland setelah semua boroknya terungkap ke permukaan.
Ia dipaksa mengembalikan tiap jengkal tanah dan membayar denda yang nilainya sangat fantastis. Rona bahagia terpancar dari wajah sang tuan tanah saat menyambut kedatangan mereka dengan sangat terbuka. Ucapan syukur tiada henti ia sampaikan kepada Fabry Blanche Alkistone dan Dale atas bangkitnya Grunwald. Saat kepala pelayan hendak mengantar mereka, suara derap langkah tergesa-gesa tiba-tiba memecah suasana. Rupanya itu Sofia. Gadis itu langsung menghambur dan memeluk Fabry Blanche Alkistone dengan luapan kerinduan yang sangat besar. Sofia bercerita bahwa ia dan kakeknya sudah lama menunggu momen ini dengan perasaan yang sangat menggebu-gebu. Sambil menggandeng mereka ke ruang tamu, Sofia yakin sang kakek bakal sangat kegirangan. Ia pun memanggil kakeknya yang tampak sangat emosional sambil mendekap selembar surat. Sofia pun mulai menggoda, bertanya apakah kakeknya kembali meneteskan air mata hanya karena membaca surat penuh kenangan itu. Meski tersipu, sang tuan tanah mengakui kalau ia tak kuasa berhenti membacanya selama menunggu mereka tiba. Fabry pun penasaran, apakah itu surat yang sama dengan berkas rahasia tempo hari? Sang kakek mengangguk pasti. Sambil bersantai, ia menuturkan bahwa surat tersebut merupakan wasiat berharga dari mendiang kakeknya dahulu. Sambil menyesap tehnya, Fabry Blanche Alkistone mencoba bertanya tentang seberapa dekat hubungan mereka di masa lalu. Kenangan masa kecil saat dididik langsung oleh sang kakek kembali terlintas. Matanya meredup saat menceritakan bagaimana kakeknya. Ia kembali menatap tulisan tangan lawas itu, merasa lega karena kini bisa membacanya dengan hati yang jauh lebih tenang. Isinya tentang kekhawatiran sang kakek akan rentetan kecelakaan misterius yang ditulis sesaat sebelum tutup usia. Terungkap bahwa buyutnya sudah menaruh curiga pada gelagat aneh keluarga Kidland sejak zaman dahulu. Sang tuan tanah mengakui bahwa ia sempat mencium bau busuk dari Kidland, namun memilih menutup mata. Tiba-tiba jemarinya tampak bergetar hebat. Akibat terlalu sering mencari-cari alasan, ia nyaris menjerumuskan cucu kesayangannya ke dalam mara bahaya. Ia mengepalkan tangan sekuat tenaga, ngeri membayangkan nasib Sofia andai siasat Kidland benar-benar berhasil. Dengan penuh ketulusan, ia berterima kasih pada Enya karena telah mengakhiri semua kegilaan ini, sementara Enya hanya membalasnya dengan senyuman lega. Beliau merasa berhutang budi besar dan bingung harus memberi hadiah apa. Namun Fabry justru tetap rendah hati dan menyebut ini semua berkat kerja keras detektif kekaisaran. Data investigasi menunjukkan bahwa otak di balik konspirasi ini adalah seorang bangsawan dari kubu Heksagone yang pernah mencoba menawar tanah mereka. Karena sang penguasa tanah enggan melepas asetnya pada orang luar, kelompok pengkhianat itu pun mulai merancang rencana yang sangat licik. Mereka memanfaatkan ketamakan Viscount Kidland sebagai pion untuk menguasai Grunwald, sementara bangsawan pusat tadi akan mengambil jatah tanahnya di kemudian hari. Fabry sadar betul kalau gerak cepat pengadilan kekaisaran terjadi karena nama besar Adipati Heksagone ikut terseret di dalamnya. Sofia merasa agak berat hati karena semua jasa Fabry Blanche Alkistone justru tidak diumumkan, sebab laporan resminya hanya atas nama Grunwald. Fabry pun mencoba menenangkan Sofia, menjelaskan bahwa dialah yang meminta agar namanya dirahasiakan supaya tidak memancing keributan yang tak perlu. Baginya, apresiasi dari Sofia dan kakeknya sudah lebih dari cukup, namun sang tuan tanah tetap bersikeras ingin memberikan imbalan spesial. Beliau merasa tidak akan bisa memejamkan mata dengan tenang sebelum membalas budi secara layak. Saat Fabry hendak menolak, Dale tiba-tiba memotong dengan sebuah ide brilian. Dale membentangkan peta yang menunjukkan seluruh area yang telah direbut kembali. Ia menunjuk sebuah lahan luas yang terbengkalai tepat di hadapan kastil megah itu. Usul Dale, biarlah hutan dan lahan kosong itu menjadi milik Fabry Blanche Alkistone sebagai bentuk penghargaan yang setimpal. Ia meyakinkan sang tuan tanah bahwa wanita hebat ini adalah malaikat penolong mereka yang sangat pantas menerimanya. Fabry langsung tertegun saat menyadari lokasi tanah yang dimaksud. Sambil tersenyum tipis, ia bertanya-tanya apakah Dale sengaja mewujudkan keinginannya yang dulu pernah terucap. Meski memang mengincar lahan itu, ia merasa agak sungkan jika harus menerimanya begitu saja. Sang tuan tanah dan Sofia langsung setuju menghibahkan kedua lahan tersebut. Dale pun memberikan dorongan lewat senyum kecil agar wanita itu mau menerimanya. Sofia terus mendesak agar ia setuju demi ketenangan hati kakeknya. Wanita itu pun melirik ke arah Dale, bingung mengapa pria itu tampak sangat bersemangat menonjolkan jasanya. Tak punya pilihan lain, ia pun menerima tawaran itu demi menjaga kesopanan, namun ia menegaskan hanya akan mengambil sebagian kecil saja. Ia berniat mengubah lahan tandus itu menjadi area yang subur dan produktif. Rupanya ia sudah membedah potensi tanah tersebut sejak lama, dan yang paling krusial, ia ingin menghindari incaran radar sang adipati Heksagone. Dengan api semangat yang membara,
Ia mengikrarkan diri untuk membangkitkan kembali kejayaan Grunwald dan siap mengulurkan tangan demi mewujudkannya. Tanpa ragu, ia membeberkan rahasia tentang cara menyucikan lahan yang ia pelajari berkat bantuan orang-orang suci di kuil. Sang penguasa memang merasa tertolong, namun hatinya masih diselimuti kebimbangan apakah para rohaniwan bersedia menginjakan kaki di pelosok sunyi ini. Sambil mengulas senyum penuh misteri, Fabri Blanche Alkiston menenangkannya dan membisikkan bahwa modal sudah tersedia, apalagi ia punya koneksi khusus dengan seorang pendeta. Terlintas di benaknya sosok pendeta gila harta yang pasti tak kuasa menolak, seseorang yang mungkin sekarang sedang gemetar ketakutan membayangkan pertemuan mereka lagi. Sementara Dal dan Fabri mulai menjauh, sang penguasa bergumam cemas kepada abdinya, mempertanyakan apakah ada langkahnya yang keliru. Meski sang pelayan setia memuji tata keramanya yang apik, perasaan tidak percaya masih menggelayuti benak sang tuannya atas rentetan peristiwa gila ini. Begitu sadar sang pemimpin tertinggi pun telah menjejakkan kaki di tanah ini, ia mulai meraba-raba siapa sebenarnya sosok wanita itu. Baginya, bisa melindungi Sofia adalah anugerah terindah yang pernah ia terima. Usai merampungkan segala persiapan pemurnian tanah, ia pun merenggangkan otot-ototnya dengan perasaan lega. Malam itu, saat angin menerpa balkon, bayang-bayang Dale mendadak memenuhi pikirannya. Di kejauhan, Dale tampak tengah sibuk menghantamkan kapak kebongkahan kayu dengan penuh konsentrasi. Peluh yang membasahi dahi menunjukkan betapa kerasnya ia memeras tenaga. Terpukau oleh pesona Dale yang begitu maskulin, Fabri Blanche Alkiston mencuri pandang dari lantai atas dengan tatapan penuh decak kagum. Ia pun menyapa karena tak tega melihat pria itu bekerja terlalu berat. Tersentak oleh suara tersebut, Dale langsung berpaling dan segera meyakinkannya bahwa kondisinya baik-baik saja. Fabri Blanche Alkiston merasa sangat senang melihat rona wajah Dale yang kian segar tanpa beban gulungan terkutuk lagi. Sembari menopang dagu, ia larut dalam kenangan manis tentang badai yang berhasil mereka lalui bersama. Tanpa basa-basi, ia pun melontarkan ajakan untuk bertandang ke pusat kota esok hari, sebuah undangan kencan yang tak terduga. Tawaran itu sukses membuat sang pria mematung tak percaya. Esoknya, mereka pun menyusuri keramaian kota selatan yang riuh oleh tawa anak-anak. Tiba-tiba, seorang bocah perempuan nyaris tersungkur setelah tersandung batu di jalanan. Dengan sigap Dale menyambar tubuh mungil itu sebelum menyentuh tanah, pemandangan yang membuat hati Fabri Blanche Alkiston meleleh seketika. Bocah-bocah itu berterima kasih namun menjuluki Dale sebagai paman tua, membuat pria itu kikuk sedangkan Fabri tertawa lepas. Baginya, wajar jika anak-anak menganggap mereka sangat dewasa, lalu ia pun merangkul lengan Dale dengan mesra. Pemandangan bocah-bocah yang riang gembira itu memberikan kedamaian tersendiri, sesuatu yang sudah sangat langka ditemukan di tanah mereka. Mereka pun hanyut dalam hiruk-pikuk kota, merasakan betapa berbedanya denyut kehidupan di sana dibandingkan dengan wilayah mereka yang sunyi. Dengan wajah tersipu, Dale bertanya mengapa mereka memilih kota ini, dan dijawab bahwa ini semua demi mencari barang-barang berkualitas. Ia pun mengaku bahwa kencan ini adalah cara kecilnya untuk mengapresiasi segala pertolongan Dale selama ini. Ia pun mengingatkan betapa sulitnya mencari waktu luang hanya untuk berdua, yang langsung membuat telinga Dale memerah karena malu. Dengan binar mata yang cerah, ia berjanji bahwa hari ini akan menjadi kenangan tak terlupakan sebagai kencan perdana mereka. Sambil menunjuk butik kelas atas, ia mengajak Dale untuk memulai petualangan mereka di sana. Memasuki butik, Fabri Blanche Alkiston duduk dengan anggun bak ratu selagi para pelayan sibuk memberikan pelayanan terbaik. Dale pun harus pasrah mencoba berbagai setelan mewah, dan meski tampak sangat gagah, ia terlihat sangat rikuh. Berkali-kali ia menolak halus, merasa pakaian semahal itu tidaklah perlu. Ia khawatir dompet wanita itu akan terkuras habis dan merasa cukup bahagia hanya dengan menemani jalannya kencan ini. Namun Fabri Blanche Alkiston tak mau dengar. Ia sangat menikmati momen mendandani Dale yang memang sudah tampan dari lahir. Tanpa melihat label harga, ia langsung memesan 20 pasang pakaian hingga tumpukannya menggunung. Ia menenangkan keraguan Dale dengan berbisik bahwa pundi-pundinya baru saja terisi penuh, jadi tak perlu ada yang dicemaskan. Keberhasilan bisnis seni bersama Rosanna memang membawa untung besar di kantongnya. Melihat kemesraan mereka, pelayan butik pun menyarankan gaun yang serasi untuk dikenakan bersama setelan Dale. Tanpa pikir panjang, Fabri Blanche Alkiston menyetujuinya dan langsung mengenakan gaun itu, sementara belanjaan lainnya diminta untuk dikirim langsung ke rumah. Saat keluar, keduanya tampak begitu serasi dan saling menggenggam jemari. Dale kemudian mengusulkan untuk mamer ke sebuah kedai teh tersohor untuk mencicipi hidangan manis. Senyum tipis yang penuh kebahagiaan tak bisa disembunyikan dari wajah Dale saat itu. Terbawa suasana manis,
Dale berbisik lirih bahwa lokasi bukanlah masalah selama ia bisa terus berdampingan dengannya, kata-kata yang membuat Fabri merasa sangat gemas. Di bawah hangatnya sinar matahari di teras kedai, Fabri Blanche Alkiston merenung bahwa meski perjumpaan mereka singkat, rasa bahagia saat makan kue bersama ini sungguh luar biasa. Kehadiran Dale saja sudah sanggup meluluhkan hatinya. Saat berpapasan dengan penjual kembang, Dale merasa ikatan mereka sudah sangat kuat, seakan jiwa mereka telah saling mengenal sejak lama. Ia pun memborong sekeranjang penuh bunga dengan hati yang puas. Ia pun menyadari bahwa walau ikatan mereka berawal dari kontrak, setiap momen yang tercipta sungguh tak ternilai harganya. Di sisi lain, bagi Fabri Blanche Alkiston, setiap detik yang dilewati bersama Dale adalah kepingan kebahagiaan yang nyata. Kenangan saat menerima kejutan bunga tadi masih membuatnya berbunga-bunga, sejenak menghapus segala memori pahit di masa lalu. Ia bahkan sempat ragu apakah dirinya pantas mendapatkan kedamaian setinggi ini. Sambil menikmati tenangnya air danau yang berkilau emas dari atas perahu, ia pun bertanya apakah pria itu menikmati momen hari ini. Dengan senyum yang sangat lebar, Dale menjawab bahwa seluruh hari ini terasa bagaikan sebuah mimpi indah yang menjadi kenyataan. Hati Fabri Blanche Alkiston menghangat melihat rencananya berhasil. Dale pun sempat menyinggung kesibukannya, yang kemudian ia amini. Berkat bantuan Rosana pula, Dale tiba-tiba mengaku punya kejutan, membuat wajah sang wanita memerah padam. Dale pun membuka sebuah kotak mungil yang berisi cincin pernikahan mereka, bermaksud mengukuhkan status mereka dengan wajah penuh rona malu. Ia beralasan agar sandiwara pernikahan mereka terlihat lebih nyata, sekaligus menghapus keraguan soal status kontrak mereka. Dengan tatapan yang begitu dalam, ia memohon izin untuk melingkarkan cincin itu ke jemarinya. Terpana oleh ketulusan itu, Fabri Blanche Alkiston mendadak kehilangan kata-kata karena malu. Di matanya, suasana ini sama persis dengan sebuah prosesi lamaran yang sangat romantis. Setelah cincin itu bertengger manis, mereka pun saling bertautan tangan, seolah ingin menghentikan waktu agar hari indah ini tak pernah usai. Di tengah langkah santai mereka, sebuah papan nama toko yang unik mencuri perhatian. Ternyata itu adalah kedai ramalan yang bisa memprediksi tingkat kecocokan sepasang kekasih. Fabri Blanche Alkiston dibuat terheran-heran saat melihat mata Dale tiba-tiba berbinar penuh rasa penasaran terhadap ramalan tersebut. Menganggapnya bakal menarik, Dale mengajak mampir dan Fabri Blanche Alkiston mengekor. Di balik tirai, sosok peramal penuh misteri sudah menunggu di balik pendar bola kristal. Melalui suara parau, sang peramal menanyakan tujuan mereka. Dale yang tampak kikuk memohon agar diramal soal keserasian hubungan mereka di masa mendatang. Tebakan si peramal bahwa mereka pasangan baru menikah cukup akurat, hingga Fabri Blanche Alkiston sempat dibuat terkesima oleh insting tajam sosok tua itu. Fabri masih belum percaya, toh pakaian dan cincin mereka sudah menjelaskan segalanya. Namun seketika, tatapan si peramal berkilat tajam dan Dale merasakan udara mendadak mencekam. Lewat raut wajah yang mengerikan, sang peramal melontarkan kalimat pedas. Ia berseru bahwa di hadapannya, tak ada ikatan pernikahan yang benar-benar nyata di antara mereka. Seluruh tubuh Fabri kaku, syok karena kedok mereka terbongkar telak. Si peramal lantas membocorkan bahwa benang merah masa lalu telah mengikat jiwa keduanya sejak dulu. Mendengar soal takdir hitam yang menyatukan mereka, raut Dale berubah beringas. Ia menghardik si peramal dengan nada es agar tutup mulut saat itu juga. Memori bocah malang yang gemetar ketakutan sambil meratap nama Dale mendadak terlintas. Dalam amarah memuncak, Dale langsung mencengkeram kerah baju si peramal itu. Ia menuding si peramal memakai ramuan pengubah wujud dan memaksa sosok misterius itu untuk membongkar jati diri yang disembunyikannya.